Salam olahraga jaya. Pemirsa, bertemu kembali bersama saya Irwan Santoso dalam program kesayangan Anda, Lensa Olahraga. Pemirsa, kali ini kita akan membahas salah satu olahraga yang berasal dari daratan Tiongkok yang menggabungkan antara kesehatan, seni, dan juga bela diri, yaitu olahraga wushu. Nah, untuk mengetahui seperti apa olahraga ini lebih jauh, tetap ikuti saya di Lensa Olahraga. Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang minat dengan suatu aktivitas olahraga bela diri yang bernama wushu. Wushu merupakan kesenian bela diri dengan memakai teknik metode memukul, menendang, menangkis, dan membanting. Bela diri wushu ini berasal dari negara Cina yang dikembangkan dari kungfu. Wushu menggunakan unsur semua bagian tubuh dengan berlatih yang bertujuan untuk berolahraga yang lebih menjurus ke keterampilan untuk melestarikan budaya. Wushu Sanda merupakan olahraga prestasi yang dilakukan oleh dua orang yang saling berhadapan dengan teknik memukul, menendang, dan membanting lawan dengan berbeda kostum dalam bertanding menggunakan pengaman badan body protector. Tercapainya prestasi dalam olahraga Wushu Sanda membutuhkan beberapa faktor, antara lainnya adalah fisik, teknik, taktik, dan mental. Dalam olahraga Wushu Sanda terdapat 3 hal dasar yang harus dikuasai oleh atlet Wushu Sanda, antara lain kuda-kuda. Dalam olahraga bela diri merupakan sikap sedia seorang pelaku bela diri dengan memposisikan kaki di depan, kaki ke samping atau serong, tergantung jenis kuda-kuda yang dilakukan. Kedua, tendangan adalah serangan yang dilakukan menggunakan kaki dan tungkai sebagai komponen penyerang. Tendangan menjadi salah satu teknik untuk mendapatkan poin dalam pertandingan. Dan yang terakhir adalah pukulan, yaitu serangan yang dilakukan dengan tangan dan lengan sebagai komponen penyerang. Pukulan mempunyai berbagai macam jenis dan variasinya sesuai dengan masing-masing kemampuan atlet. Sementara itu di Kabupaten Solok Selatan, perkembangan olahraga Wushu Sanda berkembang dengan sangat baik. Dimulai dari tahun 2012, awal mula cabang olahraga Wushu Sanda masuk ke Solok Selatan dan mampu menghasilkan atlet dan prestasi di bidang Wushu Sanda. Dani Saputra, seorang mantan atlet dan pembina Wushu Sanda di SMA Negeri 6 Solok Selatan menilai Solok Selatan memiliki potensi atlet Wushu Sanda yang luar biasa. Hal ini terjadi akibat kondisi alam Solok Selatan yang mampu mencetak atlet dengan kondisi badan yang bugar dan sehat, sehingga sangat mendukung performa menjadi atlet Wushu Sanda yang berprestasi. Komunitas Wushu Sanda Solok Selatan melakukan penjaringan atlet dengan melibatkan siswa sekolah dan pemuda-pemudi dari seluruh kecamatan yang ada di Solok Selatan, sehingga atlet Wushu Sanda Solok Selatan berasal dari berbagai daerah di Solok Selatan. Untuk meningkatkan kemampuan atlet Wushu Sanda Solok Selatan memfokuskan latihan untuk latihan fisik dan teknik dengan pola 2 kali latihan fisik dan 1 pertemuan khusus untuk mempelajari teknik Wushu Sanda. Sementara itu, kemajuan Wushu Sanda di Solok Selatan masih terkendala kurangnya sarana dan prasarana, seperti tidak tersedianya gedung latihan, sehingga ketika cuaca hujan menjadi salah satu penghalang latihan bagi atlet. Saya dulu juga pernah jadi mantan atlet, ya. Sekarang jadi pelatih Wushu Solok Selatan. Tentu saya merasakan, saya dulu sejak 2012, ya, Wushu diikutkan di Poprov. Sampai sekarang, alhamdulillah, ya, sudah banyak yang diciptakan, sampai ke perguruan tinggi pun sudah banyak yang diciptakan oleh Wushu Solok Selatan, dan juga manajemennya juga bagus dari Wushu Solok Selatan, dan juga diikutkan oleh ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan bibit-bibit yang bisa untuk internasional dan seperti itu. Dalam mungkin kita pertama sasana, ya, sasana tempat gedung latihan nggak ada. Memang hari hujan kita hanya memakai kelas segala macam. Kalau dapat kita seperti tempat sasana latihan, kayak fitness tempat seperti itu. Kalau kita menginginkan hal seperti itu, jadi kita terpusat
dan bisa kita melakukan privat untuk atlet-atlet yang ada di Sulawesi Selatan seperti itu. Kalau menurut saya sih potensi untuk Sulawesi Selatan lumayan bagus ya, dikatakan bagus. Kenapa? Karena lebih dominan nih bela diri kontak adu fisik ya. Jadi apalagi di kita Sulawesi Selatan lebih banyak pegunungan, fisiknya lebih bagus. Tinggal hanya mengasah tekniknya supaya lebih mantap. Tergantung nanti bagaimana kita mencari di daerah-daerah di sekitar Kecamatan Sulawesi Selatan. Kalau di Wushu Sulawesi Selatan itu bisa dikatakan lumayan besar juga peminatnya. Mungkin kita bisa dijelaskan ya, ini olahraga individu ya. Jadi peminatnya cuman ya kita mencari di sekolah dan juga ya bisa dikatakan seperti itu ya. Bagus, peminatnya juga banyak. Untuk pola latihan kita ya mungkin kita dari sebelumnya juga akan mengirimkan atlet dari Pencap itu ke luar daerah, contohnya ke daerah Bandung, Bogor, Medan. Itu sudah pernah kita lakukan, itu efektif sekali. Jadi kita melihat pengalaman yang di luar. Kita pernah latihan gabung di Platnas juga. Jadi di situ kita bisa melihat jam terbang orang seperti apa di luar dan kita membandingkan. Jadi itulah yang memotivasi atlet kita untuk bisa keluar daerah untuk melihat bagaimana perkembangan wushu di Indonesia juga seperti itu. Kita lebih banyak melatih ke fisik juga. Umpamanya kita gabungkan fisik dalam 2 hari, 1 hari teknik kita khususkan. Seperti itu pola latihannya. Ada juga yang khusus, sebagian atlet yang kita khususkan. Untuk binaan KONI juga ada kita lakukan seperti itu. Harapannya untuk Wushu Sulawesi Selatan semakin maju dan juga bisa memberikan yang terbaik buat Sulawesi Selatan, apalagi di ajang popor ke depannya, dan bisa mendapat medali lagi yang terbanyak seperti yang dilakukan kemarin. Meskipun masuk kategori salah satu olahraga yang berbahaya kena kontak fisik, tetapi peminat olahraga yang satu ini tidak hanya kaum lelaki, tetapi juga diikuti oleh kaum perempuan. Salah satunya oleh atlet berprestasi Wushu Sanda Sulawesi Selatan, yakni Ike Fitria. Ike Fitria merupakan atlet putri Wushu Sanda yang telah mengukir berbagai prestasi di ajang kejuaraan Proprov untuk cabang Wushu Sanda. Bahkan dirinya beberapa kali memperoleh medali emas di ajang Proprov tersebut, seperti Poprov tahun 2012, 2014, dan 2018. Ike Fitria menilai olahraga seni bela diri Wushu Sanda merupakan olahraga yang sangat dibutuhkan oleh kaum perempuan sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan. Wushu Sanda bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat diikuti oleh perempuan untuk mengukir berbagai prestasi karena olahraga Wushu Sanda merupakan olahraga perorangan sehingga kesempatan untuk berprestasi ditentukan oleh keinginan dan kemauan diri sendiri. Ike Fitria mengatakan untuk menjadi seorang atlet Wushu Sanda yang hebat dibutuhkan kemauan dan kedisiplinan untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan. Dalam sebuah prestasi mempertahankan lebih susah jika dibandingkan dengan mencapai prestasi tersebut. Kedepannya, Ike Fitria berharap dapat terus mempertahankan prestasi di bidang Wushu Sanda sebagai pemegang medali emas untuk membanggakan Kabupaten Solok Selatan. Sebenarnya kan setiap cabang olahraga, kalau yang misalnya kayak olahraga bela diri itu pasti akan ada seninya juga. Apalagi kalau biasanya kan kalau perempuan ini kan lebih sukanya seperti yang ini ya, yang lebih indah lah gerakannya gitu. Yang istilahnya di sini seperti kebanyakan kalau wanita tuh mengambilnya pasti yang seninya atau jarang yang untuk bela diri gitu. Tapi untuk diri saya sendiri mungkin sebelum saya mencoba untuk tertarik di dunia wushu ini, saya sebelumnya juga atlet karate. Waktu di karate saya juga lebih memilihnya ke fighternya. Target kedepannya insya Allah saya harus tetap rajin latihan, rajin olahraga untuk mendapatkan, misalnya kan kalau mempertahankan ini lebih susah ya daripada kita merebut gitu kan. Kalau memang seandainya saya udah pernah masuk ke wushu ini, saya kalau bisa masih berusaha untuk mempertahankan. Serunya gimana ya? Kalau mungkin kalau seni setiap cabur itu pasti beda-beda diserunya ya Bang. Yang kalau mungkin kalau di Wushu Sanda ini kebanyakan mungkin lebih ekstrim latihannya gitu ya. Lebih istilahnya agak lebih keras daripada yang lainnya gitu. Cuman ada lebih khusus tersendiri aja gitu. Istimewa lah istilahnya. Ya, istilahnya membuat kita sebagai wanita tuh otomatis bisa jaga diri yang jelas kan Bang. Misalnya membangun mental juga. Terus lagian di Wushu Sanda ini mungkin untuk mencari atlet wanita itu kan susah ya. Jadi salah satunya kita juga harus bisa mengenalkan kepada perempuan kalau bahwa
Wusu Sanda ini nggak semengerikan apa yang dipikirkan. Mungkin karena belum kenal. Mungkin kalau sudah kenal nanti pasti akan mengerti gitu gimana istimewanya. Lain halnya dengan atlet yang satu ini. Dia memilih olahraga Wusu Sanda karena dulunya ia merupakan siswa yang bandel dan suka berkelahi di sekolah. Namanya Jodil Gusmefra. Jodil mengatakan olahraga Wusu Sanda membawa perubahan besar dalam hidupnya. Setelah menekuni olahraga Wusu Sanda, mahasiswa salah satu universitas negeri di Kota Padang ini mengakui hidupnya menjadi lebih teratur dan disiplin. Bawa, pancing bawa. Oke, bagus. Pancing buat yang mantap. Oke. Bahkan dengan menekuni olahraga Wusu Sanda, membuat dirinya memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Jodil berharap segala pencapaian dan keberhasilannya di bidang Wusu Sanda dapat kembali dipertahankan di ajang Poprov 2021 dengan peringkat medali emas. Ikut Poprov di tahun 2012 kalau salah bang. Alhamdulillah saya mendapat sertifikat juara 2 medali. Dan di sana saya merasa sangat bangga sekali dan akhirnya saya bisa melanjutkan usaha saya sampai sekarang, bekerja keras untuk berusaha mendapatkan di Poprov nanti medali emas. Harapan saya ke depannya, dan ketika setelah tamat di SMA ini saya alhamdulillah diterima di Universitas Negeri Padang karena sertifikat saya yaitu medali Poprov di bidang Wusu Sanda, agar bisa menambah prestasi kita masing-masing, bisa membawa nama kita gitu. Daripada berantem di lapangan yang buruk kan keluarga kita, lebih baik kita prestasi di bidang olahraga gitu kan, biar dapat nama baik. Berlatih Wusu Sanda secara teratur dan disiplin dapat membangun kepercayaan diri, kesehatan, melatih jiwa sportif, dan justru untuk menghindari kekerasan dan melatih kedisiplinan. Wusu Sanda tidak hanya sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan untuk mendulang prestasi, tetapi juga sebagai salah satu cara untuk mempertahankan diri dari ancaman kejahatan. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mencoba olahraga yang satu ini? Ayo bergabung dengan komunitas Wusu Sanda Solo Selatan. Salam olahraga! Nah pemirsa, itu dia Wusu Sanda, Wusu yang memang dipertandingkan. Untuk menjadi atlet Wusu Sanda ini memang banyak teknik-teknik yang harus kita kuasai seperti pukulan, tendangan, dan juga bantingan. Tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena setelah ini kita akan mengikuti satu cabang olahraga yang menarik lainnya. Penasaran seperti apa? Tetap di Lensa Olahraga.